Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang memperlambat mantan kembali kepadamu. Ya. Jadi kita sudah melihat sebenarnya sekarang mantan sendiri nih. Mantan tidak pernah mencari pengganti kita. Jadi perpisahan itu bukan karena faktor orang ketiga, tetapi perpisahan itu terjadi karena faktor alami antara kita dengan mantan. Kita bertengkar terus tuh dengan mantan ya, sampai capek ya. Kemudian mantan mungkin jadi trauma karena banyaknya pertengkaran, sehingga kemudian memilih untuk berpisah menenangkan diri. Nah, jadi ketika perpisahan itu sudah jalan gitu, dan kita sama sekali tidak melihat usaha-usaha mantan untuk nyari pengganti kita. Contoh nih ya, yang banyak orang lakukan. Suami istri yang bercerai. Kemudian misal punya akun Facebook. Di akun Facebook itu kan ada status bio atau status pernikahannya. Kalau kemarin masih bersama kita, status menikah dengan kita gitu kan. Tetapi setelah bercerai, dia mengubah statusnya menjadi misal single parent atau malah bercerai dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah tanda bahwa mantan ini sedang bermanuver untuk mencari pengganti kita. Jadi dengan orang tahu kalau dia sekarang single parent, bercerai, nah itu akan menarik orang-orang yang tertarik kepada dia untuk datang mendekat. Jadi kita sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda bahkan yang seperti itu. Tidak ada orang yang tahu kita dan mantan misal berpisah. Mantan terus merahasiakannya dan mantan tidak pernah menarik orang untuk menjadi pengganti kita. Tetapi dia juga tidak balik kepada kita. Ya, ada 3 sebabnya. Yang pertama ya, kita belum masuk dalam kriteria yang diinginkan misal oleh orang tuanya. Ya. Orang tuanya pokoknya pengen punya mantu yang kaya. Ya. Sementara setelah perpisahan itu terjadi, kita malah tidak semangat bekerja. Ya. Kita semangat pun ya, kadang-kadang belum tentu kita bisa benar-benar menjadi kaya raya ya seperti yang mereka inginkan. Apalagi kalau kita betul-betul tidak semangat ya, bahkan berhenti sama sekali, menganggur, setiap hari cuman menghayalkan mantan, meratapi perpisahan itu, ya tambah sulit juga tuh untuk jadi orang kaya ya. Padahal kita tahu persis orang tuanya mantan, siapapun boleh jadi mantu mereka, yang penting kaya. Kan ada orang seperti itu. Ya. Nah, sekarang itu yang terjadi ya. Kalau kita berhenti berusaha, maka bagaimana kita bisa kaya? Ya. Kalau kita mau berusaha, insya Allah ya, pintu-pintu kesuksesan itu akan terbuka. Nah, sekarang tinggal seberapa gigihnya kita untuk bisa mencapai keberhasilan itu. Kenapa? Ya karena manusia itu akan mendapatkan sesuatu ya tergantung kepada usahanya. Ya. Tadi kalau dia sudah berusaha, tetapi tidak dia kombinasikan dengan kreativitas di dalam bekerja ya,
kemudian kesabaran, dan seterusnya. Semangat saja hasilnya juga tidak maksimal. Nah, tapi kombinasi semuanya, usaha, kerja keras, kreativitas, ya, kesabaran, ketekunan, kegigihan, nah, itu dia kombinasikan, maka insya Allah hasil dari usahanya tadi akan maksimal. Karena kalau kita kerja keras saja, tapi tidak diiringi dengan kreativitas, atau dengan kata lain apa yang kita kerjakan itu yang lain juga sudah banyak yang mengerjakan, ya. Artinya kalau kita bersaing di situ ya saingannya sudah banyak, ya. Jadi misal apa ya, jualan gorengan misalkan banyak tuh, ya, orang jualan gorengan. Tetapi kalau jualan gorengannya di bulan puasa, nah itu kan semua orang pengen buka puasa pakai gorengan misal. Tapi kalau sudah selesai bulan puasa, saingannya, kompetitornya banyak. Nah, maka kita mencoba kreativitas, ya, mencari sesuatu yang tampil beda dari yang lainnya. Nah, maka kalau kita kerja keras, ditambah kreativitas, ditambah kita gigih dan tekun, hasilnya maksimal. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu satu. Ya. Terus apalagi yang kedua, kita berhenti berdoa. Mantan tidak mencari pengganti kita, tapi kita juga tidak pernah berdoa agar dia kembali. Ya, kita berhenti, kan banyak orang. Seminggu saya sudah mengamalkan ini, tapi bukannya kembali, malah mantan, tidak ada kabar berita. Kita baru mengamalkan 2 bulan, 3 bulan, ya. Padahal ketika kita ingin mantan kembali, tentu harus ada pengorbanan di situ. Mosok mantan itu seseorang yang berharga, yang sangat kita cintai. Kita 3 bulan mengamalkan sebuah amalan atau mengamalkan sebuah doa dan kita menyerah. Kita pengen yang 3 bulan dan balik. Padahal bagi kita mantan sangat berharga. Ya, kalau sesuatu yang berharga itu dibutuhkan pengorbanan dan kerja keras, ya. Nah, kita berhenti sekarang berdoa. Nah, maka itulah yang memperlambat mantan kembali kepada kita. Kenapa mantan belum balik-balik juga? Ya karena kita berhenti dalam berdoa, ya. Dan yang ketiga yang juga memperlambat mantan kembali, meskipun kita sudah berdoa, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Yang ketiga, tadi yang kedua kita berhenti berdoa, ya. Yang ketiga kita masih terus berdoa, tetapi kita berdoanya sambil mengeluh juga setiap hari. Kita berdoanya tiap hari, tapi tiap hari juga kita mengeluh. Mantan gak balik-balik, kok sudah mengamalkan ini tidak balik, malah tidak ada kabar beritanya, bagaimana ini? Nah gitu, itu namanya orang-orang yang mengeluh, ya. Ya kalau orang yang mengeluh sama dengan orang yang tidak berdoa, ya. Orang yang mengeluh itu sama dengan orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa, ya bagaimana doanya mau terkabul? Berdoa saja tidak pernah. Orang yang mengeluh itu juga sama dengan orang yang tidak berdoa karena doanya juga tertolak. Ya, keluhan, kok sudah berdoa tidak ada kabar berita dari mantan? Kapan mantan balik? Kapan doa terkabul?
Saya capek nih berdoa terus tapi doa tidak terkabul. Nah, itu adalah tanda bahwa doa tertolak, mengeluh. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jadi kira-kira kalau kita sering mengatakan, saya sudah capek berdoa, saya sudah bosan berdoa, saya tidak tahu lagi mau berdoa dengan doa apa, kok belum ada tanda-tanda mantan mau balik. Nah, itu namanya orang-orang yang tergesa-gesa dan orang-orang yang terus mengeluh. Dan itu adalah tanda bahwa doa mereka tertolak. Ya, ketika ada 3 hal ini, nah itulah yang memperlambat kenapa mantan yang tidak pernah mencari pengganti kita, mantan yang terus menjomblo tapi tidak kunjung juga kembali kepada kita. Ya, kalau kita perbaiki ya yang 3 hal ini, jadi misal kita sekarang berusaha agar kita masuk tuh dalam kriteria yang diinginkan oleh orang tuanya mantan. Orang tuanya mantan pengen punya mantu yang sarjana, nah kita kuliah lagi biar bisa jadi sarjana. Terus yang kedua, ya, kita rajin berdoa lagi. Dan yang ketiga, kita tidak pernah mengeluh di dalam berdoa, maka insya Allah mantan akan segera kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.